Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak, yang mana kita sebagai seorang hamba yang lemah, yang memiliki banyak kekurangan, kita tidak akan mampu untuk menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kalian mencoba untuk menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan sanggup. Dan Allah pun berkata, Allah pun berfirman, wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan nikmat Tuhanmu manakah yang engkau dustakan? Salawat dan salam kita peruntukkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'un tabi'in, dan semoga sampai kepada kita umatnya pada akhir zaman, yang semoga kita masih istiqamah menjalankan ajaran dibawakan oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, ibadah salat yang kita memiliki posisi yang sangat penting dalam agama Islam. Dialah yang akan membedakan antara seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang tidak beriman kepadanya. Kemudian di sisi lain, salat yang kita lakukan memiliki manfaat yang sebagai sarana untuk mensucikan jiwa dan raga kita. Ibadah salat yang kita lakukan, kita diwajibkan untuk mensucikan diri kita dari hadas dan najis yang melekat pada diri kita sebelum kita melaksanakan ibadah salat. Dan salah satu caranya ialah berwudu sebelum kita melaksanakan ibadah salat. Kita diwajibkan untuk mensucikan tempat-tempat, pakaian-pakaian atau sesuatu yang melekat pada tubuh kita dari najis, sehingga kita akan suci, sehingga kita senantiasa dalam kebersihan. Dalam ibadah salat ini kita dilatih untuk senantiasa menjaga kebersihan diri kita. Karena sebab mengapa ketika menempel najis yang ada pada tubuh kita, maka ibadah salat yang kita lakukan akan menjadi batal. Kemudian selanjutnya, teman-teman sekalian, ibadah salat yang kita lakukan, dia akan mensucikan jiwa kita. Sebagaimana Rasulullah SAW suatu ketika bertanya kepada para sahabat, bagaimana pendapat kalian apabila di depan rumah salah seorang di antara kalian terdapat sebuah sungai, kemudian dia 5 kali dalam sehari mendatangi sungai itu untuk membersihkan dirinya. Kemudian Rasulullah berkata, bagaimana? Apakah pada tubuhnya masih melekat kotoran? Kemudian para sahabat menjawab dengan serentak, tentu saja tidak ya Rasulullah. Tentu saja pada dirinya tidak ada lagi kotoran yang melekat. Kemudian Rasulullah SAW pun berkata, begitulah ibarat solat. Solat akan menjadi sarana untuk membersihkan. Begitulah ibadah solat 5 waktu akan membersihkan dosa-dosa dan kesalahan yang melekat pada diri seorang hamba. Kemudian teman-teman sekalian, ibadah salat yang kita lakukan akan mencegah dari seorang hamba untuk melakukan perbuatan keji dan mungkar, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ulama menjelaskan bahwasanya seorang hamba yang mendatangi Tuhannya, mendatangi Allah dalam setiap salatnya 5 kali dalam sehari, pada saat itu Allah akan memperbaiki dirinya dengan cara yang gaib. Memperbaiki dirinya, dialah yang merancang manusia dengan sebaik-baik mungkin, dan dia pula yang telah mengetahui manusia secara terperinci. Dia yang akan memperbaiki manusia, memperbaiki niat-niat dan perbuatan-perbuatan buruk dan maksiat-maksiat yang terdapat dari manusia, sehingga sedikit demi sedikit kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang melekat pada diri manusia akan terhapuskan. Memperbaikinya ibarat kita membawa motor yang kita miliki kepada bengkel yang resmi, yang mana mereka mengetahui komponen-komponen yang pada motor kita, merawatnya dengan sebaik mungkin sehingga motor yang kita miliki terawat dengan baik, senantiasa bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baik mungkin. Begitu pula dengan salat, dia akan memperbaiki kita sehingga kita akan menjadi manusia yang lebih baik, sehingga pada diri kita terkumpul energi-energi positif yang mana itu akan kita gunakan untuk
menjalankan titah Tuhan di dunia ini, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Teman-teman sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini memberikan motivasi kepada kita semua, terutama kepada diri saya pribadi, agar kita yang meningkatkan kualitas ibadah solat kita. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.